Itu yang ada di kita. Golongan usul pembuktian 1,7 juta tahun barat. Manusia modern yang berasal dari Afrika secara besar-besaran melakukan migrasi dalam dua gelombang. Pada gelombang pertama, mereka melakukan perjalanan dari Afrika ke Selatan. Gimana? Iki BOS landemnya. Nah, iya. Pengaturan mau. Mute ke soalnya.
Tidak muncul ya. Muncul kamera depan. Apa live gitu ya? Keluar lagi. Entot ya? Surya Pro. Surya Pro. Surya Pro. Posisi kurang supaya watim kincok. Kok kalian delok live TikTok aku bari ngono. Jangan ku terpuruk. Dicat masuk awan tuh. ADM. Dan Tanjung. Enggak ada dekat ubian. 9 tahun jadi. Pertama bagus dulu. Pertama aku masuk Depo, Ellen itu sekitar aku. Terus ngomongi Mas Enzo. Aku seneng. Aku baru juga aku yakin tuh. Aku pas pacaran beginda baru kenal Ellen tuh. Ini BI pada BI. Ellen ngomong aku terus aku Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada semuanya. Bisa dengar suara saya kan? Suara saya ada? Saya? Oke. Oke, ini yang lain kok belum muncul. Dibuka wajahnya apa orek? Wajahnya ditunjukkan aja lah, Kak. Kok disimpan. Oke, kita lanjutkan pelajarannya kemarin. Pelajaran terakhir kita sudah mau tahu asal-usul. Kemarin kan terjadi mulai cerita manusia purba ya. Sejarah manusia purba, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Bentar, saya carikan dulu materinya. Kemarin kan sudah ini, sudah pertama minggu kemarin kapan sebelum UTS. Ya, sebelum UTS kita sudah mempelajari ini. Manusia dan sejarah sudah ya. Kita lanjutkan. Bab 2 sudah. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara ini sudah. Nah ini. Kita lanjutkan ya, masa pra-aksara.
nenek moyang bangsa Indonesia. Kita lanjutkan pada nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 4 teori, teori Yunan, teori Nusantara, South Africa, dan teori of Taiwan. Ya. Wajahin nanti rek kok didelik notore. Teori Yunan. Nah, teori Yunan berasal dari daerah Mongol ya. Ada yang mengatakan tadi bangsa Indonesia itu dari daerah Mongol. Itu menurut teori Yunan. Karena apa? Karena melihat dari sisi bahasanya hampir sama dengan bangsa Mongol sisi bahasanya, dan ada juga penemuan kapak tua yang sama dengan di daerah Mongol. Ya, ini juga teori Nusantara. Bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Nah, ini teori Nusantara, berarti bangsa Indonesia berasal dari wilayah bangsa Indonesia sendiri. Jadi tidak berasal dari luar Indonesia. Ini teori Nusantara. Merupakan bangsa Melayu. Nah, jadi teori Nusantara mulai nenek moyang bangsa-bangsa Nusantara merupakan bangsa Melayu. Bukan berasal dari luar orang Melayu. Dan merupakan keturunan Homo soloensis dan Homo wadjakensis. Ini bahwa perbedaan bahasa antara Austronesia dan berkembang di Nusantara dengan bangsa Indo-Eropa berkembang di Asia Tengah. Itu teori yang mengatakan bahwa orang Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Ini kalau dari Afrika. Nah, ini gambarnya Afrika. Ya. Ini gambarnya Afrika, kemudian berimigrasi atau bertransmigrasi, ya. Ada yang ke sini, ini daerah mana ini? Eropa ini ya, ke India, ya ada ke sini, India, terus ada yang melaku lagi ke Asia, ada yang ke Amerika. Itu dari Afrika namanya. Nah, dikemukakan ahli genetik asal Amerika, namanya Mark Ingman, menurut penelitiannya manusia modern berasal dari Afrika. Ada yang mengatakan seperti itu, manusia Indonesia itu. Kok bisa? Dari penelitian DNA. Ya, dari penelitian DNA-nya menunjukkan adanya gen manusia bercampur dengan gen spesies manusia purba. Nah, menjelaskan teori South Afrika menjelaskan manusia Afrika bermigrasi, ya, wilayah tujuan migrasi Asia Barat. Ini ya Asia Barat itu di sini, Asia Barat, ya Asia Barat. Pertama jalur mengarah Sungai Nil menilai Sungai Sinai Utara, jalur kedua bermula dari Afrika menuju Laut Merah. Ada yang sini ya, ada yang sini, ada yang sini, ini maksudnya itu. Terus, nah, teori of Taiwan. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu berasal dari Taiwan. Yang mengatakan siapa? Peter Bellwood. Nah, Peter Bellwood mengatakan bahwa manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Ada yang mengatakan seperti itu. Kok bisa? Melalui bahasa. Bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Nusantara memiliki rumpun sama, yaitu rumpun Austronesia. Ada yang mengatakan itu. Dengan kata lain, akar selongsong bahasa digunakan oleh Nusantara berasal dari rumpun Austronesia atau Taiwan. Jadi di sisi mana dia mengatakan seperti itu? Sisi bahasa. Nah, kita lanjutkan ya, itu kemarin sudah sampai situ. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya ya.
Perkembangan kehidupan masyarakat zaman praaksara berarti belum pernah mengenal tulisan. Ya. Jadi manusia itu belum mengenal tulisan. Bagaimana cara kehidupannya? Kita pelajari di sini. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, dari cerita itu mereka itu berkumpul ya. Berkumpul sekitar 10 atau 15 orang. Atau bentuk kelompok. Tinggal di goa-goa dan hidupnya berpindah-pindah zaman dulu. Zaman praaksara ya. Jadi mungkin dari bapak, ibu, dan saudaranya ngumpul, kemudian punya anak, akhirnya 10-15 orang hidup dalam gua, ya, di sekitar sungai, danau, atau pantai. Mereka hanya mengumpulkan makanan dan berburu, belum mengenal tulisan. Nah ini ya, kok bisa diketahui? Berasal dari peninggalan-peninggalannya, berupa alat-alat dari batu ya, alat-alat berburu dari batu, kapak perimbas, kapak genggam, kapak penetak, dan alat-alat serpih ya. Itu diketahui dari situ. Nah itu contoh gambarnya. Jadi mereka itu belum mengerti bagaimana cara mengumpulkan makanan, yang dia tahu hanya berburu. Ya, bercocok tanam. Dia berburu, mungkin juga belum mengenal api saat itu. Jadi mungkin dimakan mentah-mentah atau apa, nggak tahu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, situ. Ini gambarnya. Ini gambarnya kapak perimbas ya. Kapak genggam. Jadi mereka masih berburu seperti ini gambarnya. Bisa dibayangkan ya, bagaimana mereka mengumpulkan makanan. Lanjut. Kemudian setelah itu mereka mulai mengetahui ya peradaban lebih maju lagi, sudah tidak hanya berpindah-pindah dan berburu, kemudian mereka mencoba untuk bercocok tanam dan beternak ya. Jadi tidak mulai pindah-pindah, mungkin capek ya berpindah-pindah terus, mungkin keluarganya sudah banyak. Jadi bolak-balik pindah, akhirnya menetap dalam suatu tempat dan mereka sudah mengenal bercocok tanam. Nah, itu keterangannya seperti ini. Pada masa itu manusia sudah menetap di suatu wilayah, memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam. Pola kehidupan karena menunjukkan manusia pada masa ini sudah dapat menguasai lingkungan alam. Kok bisa? Ya sudah capek mungkin ya, keluarganya sudah banyak, terus mungkin sudah lebih dari 10-15 orang. Kalau berpindah-pindah kan ya repot juga. Akhirnya mereka seperti itu. Ya. Kemudian sistem, nah mulai mengenal sistem itu sosial, mulai mengenal, diperkirakan muncul sistem masyarakat dipimpin oleh kepala suku. Nah, itu ya sudah mengenal suku. Jadi sudah tidak berbeda lagi. Jadi sudah tidak berpindah-pindah lagi ya. Kemudian memilih seseorang yang paling berpengaruh. Misalkan tadi satu kelompok tadi sudah bentuk orang berpengaruh di mana? Mungkin dari sisi kekuatannya, sisi kepintarannya, atau sisi yang lain sehingga dia dipercaya menjadi kepala suku. Nah, saat itu setelah mereka tidak berpindah, kemudian mereka
membuat lahan pertanian dan membuat alat-alat membantu untuk pertanian. Ya, membuat alat membantu untuk pertanian. Kemudian mulai perkakasnya mulai halus. Jadi dulu yang batunya hanya pokoknya lincing, sekarang sudah mulai diperhalus. Ya. Kemudian sudah mengenal mata panah, kapak lonjong, dan mengenal pisau. Ini sudah mulai menetap menjadi sosial ya, bersosialisasi atau bermasyarakat. Nah, sudah mengenal ekonomi perdagangan, sistem barter. Tahu ya sistem barter apa? Bu, sistem barter apa? Sistem barter adalah ijol-ijolan dalam bahasa Jawanya. Barang. Saling Menukar. barang. Tukar menukar barang. Ya, tukar menukar barang. Kok bisa? Mungkin orang yang di pegunungan membutuhkan garam. Misalkan seperti itu. Orang di pegunungan membutuhkan Melengkapi. orang yang di kelompok yang hidup di pesisir sudah bisa mengenal, sudah bisa membuat garam, tapi tidak mempunyai hewan-hewan. Kita itu ambil materi itu kayak yang bicara juga. Ya, mungkin seperti itu. Jadi di gunung, misalkan gunung membutuhkan garam. Nah, sedangkan yang di pesisir membutuhkan daging. Akhirnya membawa hewan-hewannya, kemudian hewan-hewannya dibawa ke pesisir, tukar garam, gitu ya. Seperti itu mungkin barternya. Jadi sistem barter ijol-ijolan. Misalkan ibu-ibu, kalau di sini ijol-ijolan, yuk aku gak punya garam, oh iku ono, oh gak ada lombok, ya iku ono, gitu ya, ijol-ijolan di tonggone, barter. Nah itu contohnya, itu sudah mengenal ya, itu contohnya panah itu gambar anak panah, sudah mengenal anak panah pediung itu ya, kapak lonjong, itu namanya kapak lonjong. Alat-alatnya masih dari batu itu. Nah, kemudian selanjutnya masa perundagian. Nah, kemudian lebih berkembang lagi ya, setelah itu mereka berkembang lagi sudah mengenal alat-alat dari perunggu, dari besi. Nah, kemudian di situ ya, itu ya, masa perundagian merupakan masa dengan tingkat kebudayaan tertinggi pada masa praaksara. Jadi sudah mulai canggih atau sudah mulai modern pada zaman itu. Pada zamannya loh ya, modern pada zamannya. Sudah mampu membuat peralatan dari perunggu, mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap individu. Jadi kerjanya sudah dibagi, ada yang tukang bangunan, ada berarti itu kerjanya membangun, ada yang pertanian, berarti dia bertani, ada yang membuat alat-alat, berarti dia membuat alat-alat. Jadi sudah ada pembagian sistem kerjanya. Nah ini ya, masyarakat mulai membentuk kelompok lebih besar lagi. Nah kemarin kan masih bentuk kelompok kecil, kemudian tidak berpindah, mungkin karena masyarakatnya sudah banyak, anak putune wis akeh, kemudian membentuk suatu kelompok. Sekarang sudah menjadi banyak lagi. Sudah dari kelompok kecil tadi sudah banyak lagi, akhirnya membuat kelompok masyarakat ya. Dipimpin oleh datuk kepala suku, misalkan suku A, suku B, suku C ya. Dia itu kan hidup mungkin di pinggir laut, di tengah hutan, di atas gunung, ada di mana-mana ya. Pokoknya prinsipnya manusia zaman dahulu itu dekat dengan air, karena mereka tidak bisa hidup tanpa air ya. Seperti kita tidak dapat hidup tanpa air. Wong PDAM nggak hidup aja 2 hari bingung ya, apalagi mereka belum mengenal
aqua, belum mengenal apa, belum mengenal air kemasan, mengenalnya hanya sungai dan sumber. Nah, kemudian dari masa pendakian, mereka itu sudah membuat alat-alat dari besi. Ya, membuat alat-alat dari besi, sudah mengenal besi. Nah, jadi kalau membuat, misalkan ya, bisa mereka itu membuat nekara, moko, kapak corong, bejana berumbu, dan arca berumbu. Nah, dengan alat-alat seperti ini, mereka sudah menunjukkan status sosialnya yang tinggi. Berarti dia orang kaya. Kalau nggak kaya ya berarti dari batu itu, karena tidak mampu membuatnya, tidak mampu membelinya. Jadi menurut strata sosialnya sudah orang kaya itu mempunyai alat seperti itu. Nah itu contohnya 14 ini. Nah ini ya, ini sudah mulai berkembang lagi, makin berkembang, ya sudah makin berkembang muncul cetakan. Nah cetakannya dari batu. Nah ini contohnya membuat alat-alat cetakan dari batu. Ya, buat perunggu, buat timah dengan cetakan. Jenis-jenis perayaan sekarang. Sistem kepercayaan. Jadi zaman dulu manusia itu sudah mengenal adanya zat yang paling tinggi, ya, atau mengenal zat yang mempengaruhi kehidupannya. Jadi mereka percaya atau mungkin kepercayaan atau agama ya, mungkin saat itu animisme. Nah itu ya. Animisme, mereka itu percaya bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi mereka. Jadi seperti itu. Jadi percaya ketika mbah-mbah buyute wis mati, mbah-mbah wis mati, dan leluhurnya sudah meninggal, itu belum, dia itu hanya berpindah tempat, dia tidak berpindah tempat, tapi tetap mengawasi anak putune. Nah, itu ya animisme namanya. Dinamisme. Nah, dinamisme kepercayaan bahwa benda-benda atau pohon itu mempunyai kekuatan. Ya, jadi ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah benda, pokoknya benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan. Kemudian ada yang totemisme. Nah, kepercayaan terhadap binatang-binatang tertentu sebagai lambang nenek moyang. Paham ini ya? Animisme, dinamisme, dan totemisme. Totemisme, animisme berarti percaya bahwa roh nenek moyang tetap mengikutinya atau melihat, melindunginya. Dinamisme percaya pada bahwa ada kekuatan yang lain dalam bentuk benda. Ya, benda-benda. Jadi benda itu mungkin batu, pohon, atau ya, jadi disembah. Totemisme, lambang-lambang atau logo-logo roh nenek moyang ya, sebagai lambang nenek moyang. Nah, mulai mengerti penguburan jenazah, macam-macam penguburan jenazahnya. Jadi dikubur langsung. Ya, penguburan primer atau penguburan langsung. Mayat dikubur dalam tanah, sebuah wadah seperti gedi, gerabak, atau peti batu. Nah, ada dua ya, penguburan langsung berarti langsung dikubur, dimasukkan wadah langsung dikubur. Yang kedua, langsung dikubur, tapi kemudian setelah jadi tulang belulang diambil lagi, ditempatkan pada tempat dikubur lagi. Itu ya. Jadi penguburan primer dan penguburan, nah ini contohnya. Benda-benda pemujaan. Nah ini contohnya. Jadi itu ya yang jadi animisme, dinamisme, dan totemisme ya.
Jadi nyembah batu. Itu contohnya yang disembah ini contohnya. Jadi di sini ya, mungkin dia berkeliling dengan menyembah ini ya. Nah, ini contohnya. Sudah mengenal teknologi ya, masih sederhana. Membuat api ya. Teknologi sederhana, membuat api. Jadi menjaga lingkungan alam, karena mereka sangat bergantung dengan alam, jadi mereka sangat menjaga lingkungannya. Ya, kalau tidak menjaga konstruksinya, mereka akan kehabisan makanan. Kalau nggak menjaga lingkungan, kayak kita ya, sekarang banyak hutan-hutan dihancurkan, akhirnya makanan kita kehabisan, misalkan begitu. Akhirnya polusi, ya, hutan-hutan dihancurkan, jadi dibuat rumah, akhirnya kehabisan bahan makan, seperti itu contohnya. Jadi mereka dulu sangat menjaga lingkungan, jangan sampai lingkungan itu rusak, karena mereka tergantung pada lingkungannya. Nah, itu contohnya lagi gambar-gambarnya. Nah, itu ya gambarnya. Nah, ya itu ya zaman praaksara. Kemudian kita lanjutkan pada, ini bab 3. Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Saya bertanya dulu, ya, bertanya dulu pada semuanya. Masa Hindu-Buddha. Apakah sebelum masuk Hindu-Buddha, orang Indonesia itu sudah beragama atau belum? Sudah. Apa agamanya tadi? Ya. Kok di sejarah kok maksudnya Hindu dan Buddha? Apakah masyarakat Indonesia tidak punya agama? Nah, itu pertanyaannya. Ya, pertanyaannya begitu. Kok bisa ya Hindu, Buddha? Kalau pertama kan masuk di Indonesia itu Hindu dulu, kemudian Buddha. Buddha, terus Islam. Islam, ya. Nah, apakah sebelum masuknya agama Hindu-Buddha masyarakat Indonesia itu tidak beragama? Apakah beragama nenek moyang mereka? Itu. Apa agamanya nenek moyang Indonesia? Ada Sunda Wiwitan, Kejawen, Sunda Wiwitan, Kejawen. Nah, itu ya. Parmalim. Nah, itu seperti itu ya. Karingan. Jadi masih terbentuk kelompok-kelompok tadi, ya, yang kelompok-kelompok tadi, tapi artinya mempunyai sistem kepercayaan sendiri-sendiri. Itu. Jadi di wilayah Sunda ada namanya Sunda Wiwitan. Dia percaya pada adanya zat yang maha kuasa yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ya. Tidak tahu apa sebutannya, tapi mereka percaya bahwa ada zat yang mempengaruhi mereka. Itu nanti Sunda Wiwitan. Terus di daerah Jawa Kapitayan, ada namanya kepercayaan atau Kapitayan. Ya, ada percaya hampir sama dengan Sunda Wiwitan. Mereka percaya bahwa adanya zat yang maha kuasa, ya, yang mempengaruhi kehidupan mereka. Itu namanya di Kapitayan. Namanya Tohut.
Tuhan, Ubud atau Tuhan. Nah, itu di Kapitan atau Sunda Wiwitan. Jadi sebelum adanya masuknya Hindu Buddha, di Nusantara sudah ada kepercayaan sendiri, ya. Terus kemudian dilanjutkan masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Nah, ini saya bukakan ya teorinya. Ya, bab 3, Hindu dan Buddha. Nah, proses masuknya agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha. Teori kedatangan agama Hindu Buddha, ada teori kesatria, jadi dibawa oleh orang-orang kesatria. Jadi dikatakan bahwa di India peradabannya sudah lebih maju dari Indonesia. Kalau teori kesatria ini. Dari di India sana terjadi pemberontakan oleh kaum kesatria yang rebutan kerajaan. Ya. Akhirnya mereka mencari dunia baru atau berpindah kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Itu teori kesatria. Itu dicetuskan oleh J.L. Moon, Bos, C.C. Brock itu ya yang menjelaskan. Nah, kemudian teori Waisya. Nah, pertama tadi kesatria, yang kedua Waisya. Dari sistem perdagangan, kalau Waisya itu orang-orang yang perdagangan. Kalau kesatria, ketika kita harus ingat ya, di agama Hindu ada namanya sistem kasta. Ya, kasta yang paling tertinggi apa? Kasta Brahmana. Kasta Brahmana. Iya, tertinggi Brahmana ya. Terus kesatria, Waisya dan Sudra. Ya. Jadi di zaman itu menurut mereka bahwa di India itu sudah maju peradabannya daripada di Nusantara. Jadi mengatakan bahwa teori kesatria, nah, itu ya ada mengatakan seperti itu. Kok bisa? Zaman itu di India terjadi perang perebutan kekuasaan. Atau katakan lagi, ada yang mengatakan bahwa India diserang oleh orang-orang Arya. Orang-orang Arya itu orang-orang yang dari Eropa. Jadi orangnya yang tinggi besar, kulitnya putih, kulitnya merah, rambutnya yang agak pirang, itu dari kaum Arya, itu dari Eropa, atau sekarang dikatakan dari Jerman dulu. Perpindahan orang-orang itu berebutan kekuasaan di India. Akhirnya yang kalah menyingkir ya, melarikan diri ke wilayah yang kosong, belum ada kekuasaan. Itu teori kesatria. Teori Waisya, jadi mulai mengenal sistem perdagangan, jadi ada pedagang-pedagang dari India, kemudian lewat di Indonesia, akhirnya menetap di Indonesia dan menikah dengan di Indonesia. Itu
perkembangannya dari Wasya. Ada yang mengatakan teori Brahmana. Teori Brahmana dia mengatakan itu bahwa di Indonesia karena tidak mengenal agama katanya itu ya. Akhirnya dengan penasaran pimpinan-pimpinan suku atau kepala-kepala suku itu mengundang para Brahmana untuk menyebarkan agamanya di wilayahnya. Itu teori Brahmana. Teori Sudra, nah Sudra ya berkasta Sudra, jadi orang-orang pengungsian ya. Orang-orang yang mengungsi karena di India sana terjadi huru hara. Orang-orang Sudra. Teori arus balik. Nah, itu ya, teori. Buktinya lah ini. Buktinya apa? Mereka hanya menemukan bukti di Kerajaan Sriwijaya. Bukti. Seperti lah. Ya, contohnya. Sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sumber dari dalam negeri, berasal dari wilayah Kepulauan Nusantara, ada Yupa, peninggalan Kerajaan Kutai. Terus ada prasasti Ciretum, Citarum itu, Kerajaan Tarumanegara. Terus prasasti Cangga, peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Jadi ada sumber-sumber sejarah mengatakan penyebaran kedatangan Hindu Buddha di Indonesia itu bukti-buktinya dari situ. Sumber dari luar negeri. Sumber Tiongkok, kronik-kronik Tiongkok, catatan Fahsin, catatan Icing. Kalau dari Arab, catatan Saudagar Arab. Terus buku karya Rehan Al-Beruni. Itu sumber-sumber bahwa mengatakan perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Kronik Vietnam. Nah, kronik itu berarti kayak tulisan cerita-cerita, maksudnya cerita-cerita. Nah, itu ya jalur masuknya agama Hindu-Buddha. Itu ya. Ada yang dari sini, Tibet, Indonesia. Gambarnya itu ya Sriwijaya. Ada yang dari Kutai. Kemudian ada yang ke Kutai, ada yang ke Sriwijaya, ada yang ke Tarumanegara, itu gambarnya. Saya tahu ya gambarnya ya. Nah, jalur darat, jalur sutra, jalur laut. Nah, itu ya ada 2 jalur. Rute jalur sutra dari India menuju Tibet, kemudian Cina, Korea, Jepang. Kalau lewat selatan, India Utara, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, Indonesia. Itu lewat jalur sutra. Terus jalur laut. Jalur India ke Cina ya, jalur India ke Tiongkok. Berarti melewati Selat Malaka. Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, Indonesia. Itu ya jalur laut. Jadi ada 2 jalur ya. Jalur sutra atau jalur darat, dan ada yang melewati jalur laut. Nah, ini mulai awal Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Oke, ada pertanyaan dari sini dulu sebelum melanjutkan. Ya wajahnya mana rek? Kok ditutupi? Ayo, kok didelik nopo iki? Wajahku tak sing muncul iki. Lah ya wajahku tak sing muncul wajah rek nanti kedelik HP iki. Yuk, ada pertanyaan? Yuk, silakan. Oh, ayo, silakan ada pertanyaan. Nah, ada yang masih bingung
Pokoknya yang lain pernah lah mendengar cerita seperti itu ya. Cerita sejarah Hindu Buddha di Indonesia awalnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Apa samanya lo kok? Nggak ada. Sebelum kita melanjutkan lagi. Mana ambil opo rek? Ditandok kae. Iya iku ndak tandok. Ya. Lanjut ya. Siaran opo Pak Ibu le? Ya lanjut. Iki anu sekolah dek. Lanjut ya. Oke. Siap. Kita lanjutkan lagi. Coba ini. Masa prakasa. Bentar, ada yang keliru. Ini jadi sudah ya, teori Brahmana, teori Kesatria, Sudra, dan arus balik. Nah, teori Brahmana tadi sudah. Ini ya, Hindu masuk Indonesia, kaum Brahmana, sebab penasaran, ingin tahu ajaran agama Buddha, teori Kesatria. Nah ini kan, saya ceritakan tadi, teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama dan Hindu wilayah Indonesia dilakukan oleh orang-orang India dari Satria melarikan diri ke Indonesia akibat dari terjadinya kekacauan politik di India. Nah, tadi itu ya saya ceritakan tadi, diserang orang-orang Arya, kemudian yang melarikan diri ke Indonesia. Teori Baisa. Ini ya, Baisa pedagang. Teori Sudra. Teori Sudra tadi ya, orang-orang yang kayak pengungsian itu ya. Itu dari Sudra. Ini yang memakan pendapat. Faktor, nah ini. Nah sekarang kita lanjutkan, faktor mengapa agama dan Hindu Buddha diterima di Indonesia. Pertama itu ya, sejalan dengan budaya yang telah di Indonesia. Sejalan. Kok bisa diterima? Karena mereka, orang Indonesia merasa bahwa hampir sama kehidupannya dengan mereka. Jadi mungkin sistem kepercayaannya atau apa ya, hampir sama sehingga mudah diterima. Terus yang kedua, tidak ada paksaan yang mengharuskan masuk dalam ajaran ini. Kemudian yang ketiga, melalui kesenian, pendidikan, perdagangan, dan perkawinan. Kemudian ajaran Buddha menggunakan bahasa rakyat sehari-hari sehingga memudahkan dalam penerimaannya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi itu kok bisa mudah diterima, alasannya seperti ini. Sejalan dengan budaya yang ada di Indonesia saat itu, karena manusia Indonesia saat itu sudah maju peradabannya sebenarnya, tapi masih berkelompok-kelompok, belum membentuk suatu kerajaan, tapi masih bersuku-suku.
Lanjut. Nah ini ya. Dari perdagangan, pendidikan, perkawinan, seni budaya, dan kepercayaan tasawuf. Agama Hindu. Nah ini kan. Agama Hindu muncul di India sebagai akibat adanya perpaduan antara kepercayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Nah ini kan, saya ceritakan tadi, bangsa Arya adalah bangsa pendatang yang dari Eropa sana. Bangsa Dravida adalah bangsa asli India. Hubungan kedua bangsa bidang melahirkan kepercayaan baru yakni Hindu. Jadi percampuran antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Dibedo, wonge bedo. Lek wong India asli, wonge wireng-wireng cilik-cilik ngono iku. Wong Arya wonge gede-gede ganteng-ganteng itu ya. Bedanya seperti itu. Jadi rebutan wilayah kekuasaan. Akhirnya muncul juga percayaan Hindu. Percampuran dari itu ya. Nah itu secret perpaduan antara kepercayaan antara Arya dan bangsa Dravida, munculnya Hindu. Nah itu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Hindu mengenal adanya pemujaan terhadap para dewa. Antara lain dewa yang dipuja Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Ada 3 dewa yang disebut Trimurti. Yang banyak dipuja itu adalah dewa Siwa. Ya, banyak dipuja dewa Siwa. Seperti masyarakat Indonesia dulu banyak memuja dewa Siwa. Nah ini kitab suci namanya Weda ya. Kitab suci agama Hindu namanya Weda. Dibagi menjadi 4, Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, dan Antarwa Weda. Terus lanjut. Nah, agama Buddha sekarang. Buddha merupakan salah satu agama yang sejak lama dianut oleh sebagian besar masyarakat Nusantara. Ya, zaman Sriwijaya dan Majapahit merupakan zaman keemasan Buddhisme. Karena dapat dibuktikan dengan peninggalan-peninggalannya. Peninggalan-peninggalan yang kelihatan seperti candi dan tulisan-tulisannya dan cerita-cerita dari Cina bahwa di Indonesia sudah mengenal agama Buddha. Lanjut. Tradisi atau aliran Buddha dianut oleh masyarakat Nusantara adalah non-Mahayana. Namun untuk berkembang selanjutnya, Mahayana dan Tantrayana menjadi lebih populer di masyarakat. Ya, dilihat sebagai telah jadi secret antara agama Hindu Siva dengan Buddhisme Mahayana di Indonesia. Ini contohnya ya peninggalannya. Ya, peninggalannya ini perpaduan antara Hindu dan Buddha akhirnya jadi Borobudur ya. Borobudur. Lanjut. Pengaruh agama Hindu terhadap bidang falsafat, politik, ekonomi, sosial, dan seni budaya. Sekarang kita bagikan. Nah, falsafat. Dan kepercayaannya dulu masyarakat Indonesia masih percaya pada roh nenek moyang ya, animisme, dinamisme, dan taoisme ya. Kemudian muncul lagi
agama-agama baru akhirnya berubah kepercayaannya. Kemudian itu ya, dalam agama Hindu Tuhan diyakini hanya satu dan disebut Brahma. Filsafat kepercayaannya, Tuhan diyakini hanya satu dan disebut Brahma. Samsara, kehidupan adalah penderitaan yang tidak ada habisnya. Maksudnya apa? Kemudian hubungannya dengan reinkarnasi, karma, dan moksa. Itu kepercayaannya Hindu Buddha saat itu. Samsara itu berarti kehidupannya itu di dunia adalah penderitaan yang tidak ada habisnya. Pernah melihat di Kerasakti kan? Film Kerasakti. Ya. Kerasakti itu kan film Kerasakti tahu ya dulu film Kerasakti itu kan menceritakan seperti itu, hampir sama dengan itu, dengan kepercayaannya itu, karena Kerasakti itu kan membawa ajaran Buddha. Di dunia itu hanya penderitaan aja, ya. Kemudian di dunia itu seperti apa? Kemudian dia meninggal, reinkarnasi. Nah, reinkarnasi kembali lagi kehidupan manusia lagi, itu percayaannya. Karma berarti selama kehidupannya di dunia ini, kalau dia melakukan dulunya dia nakal, nanti karmanya juga akan mendapatkan hukuman nakalnya itu. Kalau di dunia baik, nanti dia akan baik juga. Kalau moksa, sudah tidak ada apa-apa, sudah hilang, mau namanya moksa. Dia tidak lahir kembali kalau moksa. Atau tidak reinkarnasi dan tidak akan mengalami karma. Itu moksa. Jadi moksa itu hilang semuanya dah hilang, namanya moksa. Itu jadi sistem kepercayaannya. Nah ini ya. Dalam agama Buddha tidak memiliki konsep ketuhanan. Tujuan akhir dari Buddha, agama Buddha ya, pencerahan sejati. Itu tidak ada, hanya kepercayaan. Bidang politik sekarang. Nah, dari bidang politik, dari sistem masuknya agama tadi, akhirnya muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Ya, sudah mengenal, dia susunan pemerintahan makin luas. Ada undang-undang yang mengatur politik dan agama dan lain-lain. Karena sudah masyarakatnya sudah banyak, akhirnya membuat kerajaan. Karena sudah ada agama, akhirnya muncul Hindu dan Buddha. Lanjut. Nah, dari sistem itu, dari sudah ada kerajaan, pasti ada sistem ekonomi, bidang ekonomi. Akhirnya perdagangan makin luas. Ya. Dulu dagangnya lewat barter, jual-jualan antara tonggone, sekarang sudah tidak lagi, karena sudah mengenal sistem perdagangan, jadi antara kerajaan A, kerajaan B, dagang ya, kerajaan A punya hasil perhiasan, kerajaan B punya hasil pertanian, kerajaan C punya hasil perhiasan, akhirnya diperdagangkan. Nah, muncul lagi feodalisme. Feodalisme itu jadi golongan elit atas dan elit bawah, ya. Kemudian akhirnya terjadi tingkatan-tingkatan sosial dalam masyarakat. Ada yang mau miskin, ada yang sugih, gitu ya. Nah, akhirnya muncul sistem kasta. Seni budaya sekarang. Seni budaya di situ sudah banyak mengenal tulisan, huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dibuktikan dari prasasti, lukisan, ya prasasti, lukisan, kitab dan lain sebagainya. Dari seni bangunan muncul candi-candi atau relief-relief ya. Terus selanjutnya, nah itu ya, apa ini kok sudah ganti ini?
penyekabaran agama di Indonesia. Ya, itu ya gambarnya Islam modern, Islam tradisional, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik ini sekarang ini. Ini sudah sekarang ini, kata sekarang ini. Ini habis sih. Ya, dari sini ya dari sini sudah kira-kira sudah tahu ya ceritanya tadi. Saya juga cerita maksud tahu wakai ngomong. Tapi kok di wajah muridku gak muncul kabeh iki delik nanti kabeh iki wajah murid. Nanti re wajah murid kok delik kabeh iki. Halo Pak. Ya di wajahe kok delik iki. Oh nggih Pak. Wajah kok delik aku aduh nanti muridku kok delik kabeh iki. Ya, tadi sudah saya cerita banyak ya tentang Hindu Buddha di Indonesia. Ada pertanyaan sekarang? Soal? Latihan soal. Bentar, tak golekno soal. Tak golekno soal. Latihan soal. Latihan soal di tak golekno soal. Yuk. Iki masih tak cerewitano samono akeh masih latihan soal. Langsung dijawab. Tak gedekno. Nah, nomor 1. Ayo ditulis dulu jawabannya, langsung. Manusia purba yang tertua di Indonesia adalah... Yo, ditulis 1. Udah? Udah ditulis? Nomor 2. Tulis jawabannya saja ya. Manusia purba yang tertua di Indonesia adalah ada yang Meganthropus, Pithecanthropus, Mojokertoensis, Homo soloensis, Homo wajakensis ya. Dijawab wis isone. Nomor 2. Berikut ini ciri manusia pada zaman Paleolitikum.
Sudah? Lanjut. Tulis saja A, B, C, D, E gitu aja ya. Lanjut. Berikut ini alat-alat yang bukan masa perundagian. Nah, tadi sudah ada cerita tadi perundagian tadi apa ae mau. Nah, langsung. Sudah? Lanjut ya. Benda-benda peninggalan zaman megalitikum. Ini kada suara nih, pilih A, B, C, D, E. Sekarang. Tadi nomor berapa tadi? Nomor 5 sekarang. Berikut ini yang bukan merupakan peninggalan budaya pada zaman Neolitikum. Wes diisi sakarpe saisone saiki. Terus tadi ada teknik cetakan ya. Nah, ada teknik cetakan namanya apa? Nah, itu ya. Dinamakan apa? Teknik cetakan tadi. Ya. Tadi kan ada gambarnya tadi, teknik cetakan. Kemudian nomor 7. Pada zaman batu tua diperkirakan dari makhluk titik-titik kecuali makhluk halus. Kecuali apa? Makhluk apa ini? Itu ya. Kecuali makhluk halus, Kak Ono makhluk halus di sini. Nomor 8. Lukisan di dinding dan karang terdapat di Sulawesi, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Nah, tulisan-tulisan di gua. Saya tinggi. Nomor 9. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib benda-benda tertentu pada pohon besar. Apa namanya tadi? Nah, ini sudah ya tadi ya. Saya tak ulang-ulang lagi tadi. Nah, ini jawabannya. Bener piro? Yuk, bener piro itu? Yuk, bener piro itu jawabannya mau? Nomor 5. Nanya, Pak. Anime manusia purba antara lain. Nah, itu bener piro itu? A, C, E, A, B, ini. Bener piro itu? Ayo, bener piro rek? Enam. Jawabannya nomor 5, Bapak. Nomor 5. Jawaban nomor 5. Nah, Sama nomor 7 itu loh, Pak. ini ya. Oh, di kulon sini, terus ya, ya, Nah, ini ya. Nah, ini Bakan ya, Pak. kecuali berarti yang salah ya. Zaman batu berarti kan ini yang ada belum. Dulu itu sudah manusia yang sudah mulai modern. C, benar. Ya. Sekarang ada pertanyaan lagi, soal lagi. Depan lagi. Yang kedua sekarang. Ada soal yang kedua. Ini kalau gak gelem nih. Sini aja. Nah.
kedua Hindu Buddha. Bisa? Ada jawabannya nanti dicocokkan di sini. Ada jawabannya nanti dicocokkan di sini. Ditulis dulu aja nggak apa-apa. Soalnya tulis aja dulu. Ditulis aja dulu soalnya. Tulis dulu soalnya. Ya, nanti kita lanjutkan jawabannya. Ada soal. Udah, Pak. Nah, kerjakan dulu. Dikerjakan dulu. Cari jawabannya dulu. Saisone. Nah, bisanya saisone. Hah? Nah, kita lihat jawabannya, tak bukakan jawabannya.
Nomor 1, sekarang jawabannya nomor 1. Nah, ini. Perdagangan dengan India. Ya, tadi nomor 1, sejalan dengan budaya, mudah diterima di Indonesia. Karena apa? Karena sejalan dengan budaya di Perdagangan dengan India, Pak. ya. Itu tidak ada paksaan. Perkawinan ya, senian. Iya. Kalau nomor 2, karena soalan nomor 2. Melalui ada 4 jalur. Nomor 2 ada 4 jalur, 5 jalur ya. Oh iya. Brahmana, raja, pedagang. Nah, ini ya. Nah. Ini nomor 2. Jadi berapa jalur? Perdagangan, perkawinan, kesenian, pendidikan, dan tasawuf. Itu ya. Lewat jalur apa penyebarannya? Perdagangan, perkawinan, kesenian, dan terus selanjutnya lagi. Nomor 3. Sebutkan 4 teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Sekarang. Brahmana, Waisya, Ksatria, Sudra. Yuk, tuh. Apa jawabannya? Teori. Ya, teori Brahmana, teori Satria, Sudra, dan teori Paria. Tadi kita kan hanya 4 ya, Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Kalau Brahmana, tadi yang kepala-kepala suku penasaran tentang ajaran agama Hindu, kemudian mengundang para Brahmana untuk mengajarkan dirinya. Kalau kesatria tadi pengungsian atau melarikan diri dari kerajaan yang ada di India karena politiknya gonjang-ganjing diserang oleh orang-orang Arya. Ya. Kalau teori Waisya, teori perdagangan. Kalau Sudra, berarti pengungsian orang-orang Sudra ke Indonesia. Yud. Apa dimaksud sinkretisme ya? Sinkretisme sekarang. Menyatukan agama di seluruh dunia. Agama atau aliran Sinkretisme adalah upaya menyatukan agama seluruh dunia. Sinkretisme adalah perpaduan antara agama asli dengan agama pendatang. Sinkretisme tadi diceritakan bahwa Hindu yang ada di India itu awalnya dari bangsa Arya dan bangsa Dravida, kemudian perpaduan dari kedua bangsa itu akhirnya muncul agama kepercayaan. Nah, jadi sinkretisme adalah perpaduan antara agama asli dengan bangsa pendatang. Tadi kan saya ulangi lagi, di India tadi kan ada bangsa aslinya itu kan Dravida. Kemudian diserang oleh bangsa Arya. Nah, dari perpaduan agama asli dengan bangsa pendatang, akhirnya muncul agama Hindu. Pencampuran dua agama yang berbeda, agama Siwa dan Buddha. Ada lagi sinkretisme ya,
di hasil sinkretisme itu jadi Borobudur ya, perpaduan antara agama Siwa dan Buddha. Tadi. Terus kitabnya apa aja? Kitab agama Buddha Hindu? Rigweda, Yajurweda, sama Yajurweda, Rigweda, Atharwaweda, gitu ya. Nah, sudah tadi di sini tadi benar-benar mengikuti tadi, ya. Sebelum kita akhiri, mungkin kita besok juga ada jadwal, masih jadwalnya belum saya share ya. Jadwalnya besok belum saya share, belum saya lihat tadi jadwalnya besok apa, tapi tetap sore ya. Sore, kira-kira sore, sudah ada nanti pelajaran lagi besok sore. Ya, sebelum kita akhiri, ayo kita foto bersama, dimunculkan dulu wajahnya. Wajah-wajah yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik dimunculkan dulu. Yuk, sebelum kita akhiri, munculkan wajah dulu. Nah, bukti bahwa hadir, absen, tidak HP-nya aja yang on. Tidak HP-nya saja yang on. Ayo Mbak Yeni. Mbak Yeni, ayo Mbak Yeni kemana Mbak Yeni? Ya Mbak Yeni kemana Mbak Yeni? Mbak Yeni kok ngilang lagi? Mbak Yeni kemana ini Mbak Yeni? Ayo Mbak Yeni. Ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya foto dulu ya. Ya. Ayo senyum. Saya foto dulu, senyum. 1, 2, 3, senyum. Nah. Oke. Oh nih, sebentar Mbak Yeni masuk. Mbak Yeni tadi masuk. Mana Mbak Yeni? Mbak Yeni tadi keluar karena masuk. Oh, udah. Udah ya, ini Mbak Yeni. Ayo Mbak Yeni. Mbak Yeni muncul, Mbak Yeni. Mungkin sinyalnya di daerah Gunung Kawi ini. Untuk mana wajahnya Mbak Yeni kok nggak muncul ini Mbak Yeni? Ya, besok lagi ya, sore ya. Siap ya? Besok lagi sore kita pelajaran lagi. Oke, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.